Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan membahas modul ajar untuk tingkat TK atau biasa dikenal dengan eh, fondasi ya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas modul ajar khusus untuk TK. Ini modul ajar yang keempat yang saya sudah bahas. Ya, supaya Bapak Ibu bisa beragam melihat mana sih perbedaan antara modul yang satu yang dirancang oleh guru yang ini dan guru yang lain. Ya, jadi saya akan membahas yang standar, kemudian ada yang pengembangan. Keempat itu sudah saya bahas. Ada juga yang masih kurang. Bapak Ibu bisa mengambil seharinya mana yang akan dijadikan panduan. Mari kita akan bahas satu persatu yang keempat ini. Ini informasi umum. Jadi ada tiga konsepnya. Pertama ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, lalu yang terakhir adalah ada lampiran ya. Di sini tidak ada, tidak kurang lengkap ya. Ini harusnya empat-empatnya mesti ada, tiga-tiganya mesti ada. Kita bahas satu-satu. Informasi umum di sini ada nama Bu Yati, kemudian institusinya TK Cahaya Sakti, tahun penyusunannya 2022, jenjangnya TK kelompok A, berarti TKA di sini, fasenya fondasi, semesternya 1, alokasinya 2 jam dan tahun pembelajarannya 2022 dan 2023. Kompetensi awalnya peserta didik dapat mencirikan identitas diri. Lalu profil pelajar Pancasilanya beriman, mandiri, dan berpikir kritis. Dia mengambil 3 dari 6. Ya. Silakan Bapak Ibu dikembangkan mau diambil berapa tergantung kebutuhan kita. Lalu sarana prasarananya di sini, nah ini harusnya peserta didik bukan sarana prasarana ya. Nah ini baru nih, ya gambar anak laki-laki dan perempuan, lembar kegiatan, kemudian pensi, nah, ini ya sarana dan prasarana. Kemudian sarana itu alat, prasarana itu adalah bahan-bahan yang membantu kegiatan pembelajaran. Kemudian target siswanya ini reguler, TK reguler. Model pembelajarannya tatap muka. Komponen intinya capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal perilaku. Jadi mengenal ya, mengenal perilaku baik dan buruk. Nah, di sini sudah harusnya nih sudah C2 memahami ya, karena dia sudah mengenal mana yang baik, mana yang tidak. Sudah bisa membedakan ya. Peserta didik dapat menyebutkan ini C1, identitas diri. Jadi ini harusnya memang boleh satu CP yang mau dibahas ya. Ini terlalu banyak 3 CP yang dibahas. Kalau pertemuannya bisa berapa kali sih tidak masalah ya. Lalu urutannya juga jangan di sini sudah C2, di sini kembali ke C1, diurut secara hierarki dan sistematis dari yang terkecil hingga terbesar, terendah hingga tertinggi. Nah, di sini peserta dapat membedakan ini sudah C2. Tujuan pembelajaran ini diturunkan dari CP tadi. Nah, di sini kan saya tidak tahu yang mana dia bahas ini, tapi bisa kita lihat di sini. Peserta didik dapat membiasakan perilaku baik ya. Jadi di sini perilaku. Jadi berarti dia larinya ke sini. Ya, mengenal. Membiasakan diri ini kan sudah menerapkan C3. Sementara di sini mengenal C2. Membedakan. Sudah bisa ya. Dia dinaikkan. Peserta didik dapat mencirikan identitas dirinya. Mencirikan. Mencirikan itu tidak mengapa lagi. Atau sudah memahami ya. Ya, mencirikan. Jadi mengenali lah istilahnya. Jadi C2. Tapi di sini ini tidak hierarkinya tidak bagus karena C3 dulu baru C2, harusnya C2 dulu baru C3 ya. Ya ini perlu perbaikan. Nah, peserta didik dapat menunjukkan dan menjelaskan perbedaan. Di sini dia menunjukkan dan menjelaskan. Jadi sebenarnya ini ada dua yang diukur, menunjuk dan menjelaskan. Kalau menunjukkan itu sudah masuk ranah psikomotorik. Jadi sudah praktek ditunjukkan oh ini bisa dibuktikan ya. Lalu menjelaskan itu sudah ranah kognitif. Boleh nggak? Ya sebaiknya memang
dipisahkan ya. Jadi satu perilaku itu dalam satu pembahasan, jangan dicampur dua. Kemudian pemahaman bermaknanya dengan kegiatan saintifik mengenai diri sendiri diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi diri sendiri dan teman. Ya, sudah bagus ini. Persiapannya dicek alat dan pembelajarannya, kemudian memberikan asesmen diagnostik. Ini asesmen diagnostik ini bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk tulisan, bisa juga berbentuk pengamatan ya. Ini pengetahuan dasar guru, anak ini sampai di mana sih pengetahuannya, pengetahuan awalnya tentang materi ini. Kemudian proses kegiatannya, kegiatan ini dimulai dari pembukaan. Pembukaan ya. Ini ada SOP-nya, mungkin tiap sekolah berbeda SOP-nya ya. Ada yang mulai berdoa, ada yang menyanyi, macam-macam. Lalu berdiskusi tentang diri sendiri dan teman-temannya mengenalkan kegiatan aturan digunakan. Kegiatan intinya menunjukkan gambar. Jadi anak TK itu dia mesti dilatih ini gambar laki-laki, ini gambar perempuan ya. Memang pengetahuan mereka kan masih awal ya. Jadi memang mengenalkan. Peserta didik menyebutkan identitas dirinya ya, namanya, kemudian tinggalnya, orang tuanya, dan macam-macam identitas diri. Peserta didik dapat menunjukkan perbedaan dirinya dengan temannya. Apa yang membedakan saya dengan teman saya? Tingginya, rambutnya, macam-macam dari fisiknya ya. Atau juga tempat tinggalnya ya. Peserta didik dapat memberikan warna ciri bentuk tubuh sesuai dengan gambar. Kemudian ada recalling, mengingatkan kembali. Merapikan alat-alat telah digunakan, diskusi tentang perasaan diri, menceritakan, menunjukkan hasil karya, penguatan pengetahuan yang dapat Anda. Penutup. Nah, menanyakan perasaan hari ini, lalu kegiatan apa yang sudah lakukan, bercerita tentang pesan-pesannya, ya. Lalu guru mesti menyampaikan apa sih topik yang akan dibahas besok. Mesti disampaikan, jangan lupa itu. Lalu diadakan penutup. Nah, di sini kekurangannya belum ada lampiran-lampiran ya, pretest, post-test, tes sumatif, formatif. Nah, itu mesti ada lampiran-lampirannya ya. Nanti di topik lain saya akan bahas mungkin di tingkat SD, tingkat SMP, SMA, dan SMK. Ya, jadi semakin tinggi dia, kita akan bahas semakin lengkap. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam mendesain modul ajar khususnya modul ajar tingkat taman kanak-kanak. Sampai jumpa di topik selanjutnya.